para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9. Dengan kebajikan yang luar biasa, kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda.
membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Sebelum mengakhiri rangkaian pembawaan doa, tibalah saatnya putra-putri beliau, anak-anak beliau maupun cucu beliau akan mendengarkan, akan diingatkan oleh pesan moral Sang Buddha yang menjelaskan tentang pengorbanan orang tua, cinta kasih dan perhatian orang tua untuk anak-anaknya. Sekalipun saat ini orang tua telah tiada, semoga dalam benak masing-masing putra-putri beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau selalu teringat akan pengorbanan dari seorang ayah, orang tua, pengorbanan dari seorang engkong yang pernah diberikan untuk anak dan cucunya, dan bertekad dalam diri masing-masing ingin membalas kebaikan dan pengorbanan dari orang tua itu dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderet jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diterima putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengamantirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Putat Gede nomor 1, ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Tang Jogi. Ditinggal kematian, sekalipun anak-anak secara finansial, secara ekonomi sudah bisa berdiri sendiri-sendiri,
tanpa ketergantungan dari orang tua. Namun sekalipun sudah berdiri sendiri, kita tetap bersedih ditinggal kematian untuk selamanya. Ditinggal untuk sementara saja menimbulkan kesedihan, lebih-lebih tinggal untuk selama-lamanya. Namun Sang Buddha dalam beberapa kesempatan memberikan nasihat kepada keluarga-keluarga yang sedang dirundung duka, yang dirundung kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Yang mati diratapi dengan cara apapun, berapa lama pun juga tidak pernah akan hidup kembali. Yang bijaksana adalah menerima hukum kematian itu sebagai proses alami dan kodrati. Belum ada di dunia ini saat ini yang mampu menghentikan dari kematian. Seseorang yang lahir harus tunduk pada hukum perubahan, dan hukum perubahan itu berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Orang suci, para nabi, para Buddha pun juga akan mengalami kematian. Lebih-lebih kita manusia biasa pasti juga harus tunduk pada hukum kematian itu. Yang bijaksana apabila kita tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan kepedihan, membuka lembaran baru, yaitu menerima kematian itu sebagai proses alami dan kudrati dan berlaku kepada siapapun. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, bukan saja terjadi hari ini dalam keluarga ini, namun juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita satu persatu tanpa kecuali akan mengalami kematian, akan meninggalkan kita karena kematian. Maka Sang Buddha mengingatkan kepada kita, segeralah bisa menerima proses alami dan kudrati. Segalanya tidak harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Di saat-saat akhir kita telah menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada almarhum, mengundang tim doa untuk membawakan doa-doa. Sekiranya arwah almarhum belum menemukan jalan yang lapang, belum menemukan jalan yang lurus, dengan doa-doa yakinlah itu akan membawa almarhum di alam-alam bahagia. Ada sebuah cerita di zaman Sang Buddha, ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh seorang ayahnya. Sama seperti saat ini. Sebagai seorang anak yang berbakti, dia kepingin agar arwahnya masuk alam surga. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang dan setiap agama, hidup dunia bahagia sejahtera panjang umur, kalau mati masuk surga. Kemudian pemuda ini datang kepada Sang Buddha. Dia bercerita ayahnya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan Sang Buddha, dengan cara apa Sang Buddha agar arwah ayahnya itu bisa terlahir di alam surga. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Telah membawa minyak dan batu, ketemu kolam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, minyak tadi, menuang minyak tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu dilempar ke kolam, itu tenggelam, minyak yang dituang di kolam itu terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan, pemuka-pemuka agama, tim-tim doa dari berbagai penjuru yang dikenal untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Ya. Kemudian pemuda ini mendapat perintah seperti itu, mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara apapun Sang Buddha, rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Batu yang berat akan tenggelam, minyak yang ringan akan terapung. Kemudian mendapat jawaban seperti itu, Sang Buddha menjelaskan dhammanya demikian. Demikian pula pemuda, kalau ayahmu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat,
akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau semasa hidupnya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan membawa ke alam-alam atas, alam surga. Bapak Ibu saudara sekalian, secara pasti almarhum yang telah meninggal saat ini berada di alam surga atau alam bawah. Secara pasti kita tidak tahu. Kalau seandainya telah di alam bawah, rasanya kita tidak tega. Sebagai seorang anak yang sudah dirawat menjadi orang seperti ini, kita akan mati-matian berjuang untuk mengangkat orang tua kita untuk telah di alam surga. Apakah ada caranya? Bisa. Caranya gimana? Ilustrasi batu tadi bisa dipakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya. Ditaruh perahu atau kapal. Kalau batunya kecil ditaruh perahu, kalau batunya besar ditaruh kapal. Itu sudah otomatis batu yang berat tadi berada di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu pembawaan doa-doa yang kita bawakan dari kemarin saat ini sampai besok pun, atau ada peringatan-peringatan berikutnya nanti dalam rangka membuat perahu-perahu, kapal-kapal bagi orang tua kita. Yakinlah, lebih-lebih di saat kita sembahyang berdoa ini, kita mohon bimbingan Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka aku akan jemput roh itu, arwah itu, dan menempatkan di alam surgaku, yaitu surga Sukawati. Di samping doa telah kita panjatkan sebagai rasa bakti dan hormat kepada beliau, di sekitar peti jenazah, ya, keluarga merangkai, yang menghias, mendekorasi bunga-bunga ini. Di samping sebagai bentuk penghormatan yang terakhir kepada beliau, namun bunga yang ditaruh di situ mempunyai simbol, mempunyai pesan moral bagi kita. Bunga yang asli memang bagus, menarik, namun suatu besok sudah layu, mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan tidak kekal adanya. Mengingatkan almarhum, beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Demikian pula kita yang melihat bunga ini harus menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal. Maka bersiaplah menghadapi kehidupan tidak kekal ini dengan sebanyak mungkin melakukan kebajikan-kebajikan. Dengan kebajikan yang kita miliki inilah yang mengantarkan kita, yang menentukan kita, nasib kita di alam-alam selanjutnya. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengakhiri doa ini dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha.